Saudara, gencatan senjata Hamas Israel yang dimulai 10 Oktober 2025 terancam gagal. Di tengah janji jeda kemanusiaan, gencatan senjata di Gaza telah dihancurkan oleh serangan udara Israel. Serangan yang menewaskan puluhan sipil, sekali lagi secara telanjang meruntuhkan kredibilitas perjanjian yang disusun kekuatan dunia. Insiden ini, secara langsung, adalah panggilan darurat yang mendorong perlunya segera terjunkan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Sebuah kekuatan yang dituntut harus netral, kuat, dan berani. Dan kabar diplomatik terkini menyebutkan, Indonesia digadang memimpin misi operasi pemeliharaan perdamaian paling berbahaya dalam sejarah TNI. Inilah analisis strategis mengapa Indonesia menjadi pilihan tak terhindarkan dan apa konsekuensi militer serta geopolitik yang harus dihadapi TNI dalam taruhan tertinggi ini. Efek kegagalan kasus Belli, Israel. Mari kita bedah situasi di lapangan. Laporan intelijen mengonfirmasi, serangan Israel terjadi di tengah jeda kemanusiaan yang ketat. Klaim Israel menargetkan infrastruktur teroris atau ancaman langsung adalah upaya untuk mempertahankan alasan perang, casus belli mereka. Mereka menciptakan kekosongan keamanan yang harus diisi oleh kekuatan netral bersenjata. Kebutuhan akan ISF mendesak karena pasukan stabilisasi tidak hanya dituntut menjadi penjaga perbatasan, melainkan penjamin keamanan yang efektif. Mereka harus siap mengawasi distribusi bantuan secara mandiri, memastikan tidak ada penyalahgunaan jalur logistik, dan memulai rekonstruksi infrastruktur vital. Kita bicara tentang mengisi vakum keamanan dan politik pasca konflik. Kenyataan ini menempatkan Indonesia di garis depan medan yang sangat berbahaya, di mana otoritas PBB dan Amerika Serikat telah dipertanyakan oleh salah satu pihak yang bertikai. Kunci kepemimpinan. 3 pilar kedaulatan moral Indonesia. Lalu, mengapa Indonesia yang harus memimpin? Jawabannya terletak pada kekuatan unik yang tidak dimiliki oleh negara-negara adidaya. Kepemimpinan Indonesia memiliki legitimasi yang dibentuk oleh 3 pilar utama. Pertama, netralitas mutlak dan politik bebas aktif. Indonesia tidak memiliki ikatan diplomatik dengan Israel, memberikan otoritas moral tertinggi dan kepercayaan di mata Palestina dan dunia Arab. Ini adalah modal politik yang sangat mahal. Kedua, profesionalisme kontingen Garuda yang teruji. Rekam jejak panjang TNI sebagai peacekeeper yang disiplin dan efektif di Lebanon, Unifil, Kongo, dan wilayah konflik lain membuktikan kemampuan operasional kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang paling kompleks sekalipun. Ketiga, bobot kedaulatan moral di dunia muslim. Sebagai negara muslim terbesar dan pimpinan global selatan, Indonesia membawa mandat moral yang menjadi kunci penerimaan ISF di Gaza. Momen ini adalah puncak implementasi politik bebas aktif. Indonesia harus beralih dari sekadar suara vokal menjadi kekuatan fisik yang menjamin keamanan, menetapkan diri sebagai aktor penentu di panggung global. Tantangan teritorial Gaza. Perang asimetris di kota hancur. Kita harus memahami medan perangnya. Misi di Gaza bukan di lapangan terbuka. Wilayah ini adalah zona perang perkotaan yang telah hancur. Ini menempatkan pasukan Garuda dalam risiko ganda. Ancaman asimetris. Mereka harus siap menghadapi potensi serangan dari faksi-faksi yang tidak terikat perjanjian, yang menggunakan perang gerilya dan terowongan, membuat garis depan dan garis belakang menjadi kabur. Infrastruktur nol. Gaza adalah kota yang infrastrukturnya runtuh total. Hal ini berarti logistik dan self-sustain menjadi tantangan utama. Tidak ada basis permanen yang aman. Setiap pergerakan adalah operasi berisiko tinggi. Ancaman unik ini menuntut pasukan Garuda beroperasi dengan kewaspadaan penuh, jauh di atas standar operasi pemeliharaan perdamaian biasa. Ujian OP penegak perdamaian, doktrin dan risiko TNI. Inilah jantung dari konsekuensi militer. Misi ISF Gaza secara operasional adalah misi peace enforcement, memaksakan perdamaian. Risikonya luar biasa. Implikasi militer bagi TNI menuntut penyesuaian doktrin yang mendalam, aturan pelibatan, ROE yang sangat tegas. Prajurit kita harus disiapkan dengan ROE yang mengizinkan penggunaan kekuatan untuk mempertahankan mandatnya yang sangat berbeda dari operasi pemeliharaan perdamaian tradisional di zona stabil. Manajemen tekanan politik dan psikologis. Setiap langkah, setiap respons tembakan yang dilakukan prajurit di lapangan akan segera menjadi berita utama global dan disorot media 24 jam. Ini adalah beban psikologis yang masif.
Ini adalah ujian kapabilitas, profesionalisme, dan kesiapan TNI untuk perang asimetris di medan global yang terpolarisasi. Serangan di tengah gencatan senjata ini hanya memvalidasi satu hal. Kepemimpinan ISF akan menjadi tonggak sejarah yang menetapkan posisi kita sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab. Ini adalah taruhan geopolitik terbesar kita. Kita doakan keselamatan setiap prajurit yang akan mempertaruhkan nyawa demi nama Indonesia dan perdamaian abadi di Tanah Suci. Langkah strategis apa yang harus segera diambil oleh Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mempersiapkan pasukan Garuda dalam misi terberat ini? Kita tunggu dan akan kita analisa kembali perkembangannya.